Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sangat bersyukur ini kita bisa bersama-sama beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sangat semangat hari ini untuk PIC hari ini ya. Pak Victor, terima kasih untuk terus membawa kita dan bahkan sampai hari ini terus kita memuji Tuhan ya, dilayani dengan sangat luar biasa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami betul sekali Tuhan, lebih dari pemenang ketika kami hidup di dalam Engkau, dan sangat bersyukur Tuhan ketika kami boleh terus ada dengan firman Engkau. Kami tahu kami punya banyak pergumulan, kami punya banyak masalah yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan ketika kami terus mengikuti setiap firman Engkau, setiap titah Engkau, setiap peraturan Engkau, setiap hukum Engkau, ini membantu kami selalu bisa punya arahan yang jelas. Seperti tema bulan ini Tuhan, bagaimana kami mau terus dibentuk untuk kami boleh terus mengikuti firman Engkau yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bantu kami Tuhan selalu membuka hati kami, membuka mata kami, pikiran kami untuk kami senantiasa kembali lagi kepada firman Engkau dan terus boleh diubahkan oleh firman Engkau. Terima kasih Bapa, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarkan Roh Kudus menyertai hati kita semua dan bahkan kehidupan kita. Dan firman ini tidak ada yang gagal di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi, saya menyambut untuk kita semua Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ya, sangat bersyukur kita akan juga mempersiapkan diri kita sebagai satu jemaat Depok dan juga Bogor ya untuk kita bisa ibadah secara offline ya, tapi kita masih bertahap ya, tahap demi tahap. Tapi bersyukur Tuhan menyertai kita ya, masih ingat ketika masa-masa horor ya. Masa-masa horor adalah ketika banyak yang terdampak COVID, bahkan juga saya dan Bang John ya positif COVID juga, itu nggak gampang ya. Tapi puji Tuhan ya, semua hingga hari ini dalam kondisi sehat, dan juga berdoa bagi kita yang mungkin masih sakit atau mungkin terdampak hal yang lain, kita juga berdoa untuk kesembuhan. Ya, hari ini kita akan belajar melanjutkan dari yang difirmankan oleh Pendeta John dan juga Pendeta Frankie di minggu pertama tentang firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar dari satu alfabet lagi di Mazmur 119 ya. Kalau di minggu lalu kita bisa belajar bagaimana kita merenungkan firman ya dan bahkan berpegang pada firman Tuhan. Saya berharap kita sudah mulai mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita mulai setiap hari mungkin siang dan malam, ada yang mungkin di sekolah, di kantor ya, dimanapun kita berada, kita mulai merenungkan firman Tuhan ya. Dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana tiada firman yang berlalu ya. Wah, ini satu hal yang bagi saya menarik sekali ketika saya membaca Mazmur 119 dan salah satunya di alfabet ini. Ya, ini alfabet yang menarik dan saya pribadi baru belajar dan kagum kepada firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang betul-betul tidak ada yang gugur satupun ketika kita membaca, ketika kita merenungkan siang dan malam, dan percaya bisa mengubahkan setiap dari kehidupan kita. Ya, mungkin di hari ini kita bisa punya statement seperti ini, ya. Ketika kita udah mulai di dalam membaca firman atau kita sudah mulai satu sama lain di dalam grup untuk saat teduh ya, personal time with God, dan kita bagikan di dalam grup, mungkin kita sudah berkata, saya sudah membaca Alkitab, ya. Ini satu kata-kata yang aman ya, maksudnya aman adalah ketika ditanya oleh pembimbing atau ditanya oleh satu sama lain di grup, ya bro, kamu sudah belum personal time with God? Ya, kita sering berkata, iya, saya sudah baca hari ini. Saya sudah baca Alkitab, ya. Tapi ini satu kata-kata yang bisa menjadi baik adanya, tapi juga bisa menjadi bumerang juga. Maksudnya bumerang adalah kita bisa hanya sekedar membaca Alkitab, tetapi tidak lagi mendalami lebih dalam lagi, komitmen lebih lagi kepada pembacaan kita akan Alkitab, merenungkan siang dan malam, mendalami, menggali firman Tuhan. Ya, kita bisa sekedar hanya saya sudah bro, sudah baca. Wah, aman, saya nanti nggak akan ditegur. Wah, aman, saya nanti nggak akan ditanya-tanya lagi. Yang penting saya sudah baca Alkitab.
Tetapi yang paling menarik adalah bukan hanya sekadar saya sudah baca, tapi kita akan terus mendalami. Dan ini satu hal yang menarik dan mungkin juga kita sudah pernah baca ayat ini. Dikatakan satu iota pun atau satu titik pun tidak ada yang ditiadakan. Ini kata-kata Yesus di Matius 5 ayat 18. Ada satu iota, bahkan satu titik, itu tidak akan ditiadakan. Apa maksudnya, bro? Dengan nanti kita akan baca Mazmur. Ini menarik adalah ketika kita membaca satu alfabet Ibrani yang ke-10 yang bernama Yod. Ini adalah satu alfabet yang unik. Kenapa? Karena ini paling kecil. Ya, mungkin kayak bisa dianggap, bisa nggak dianggap kalau misalnya kita lagi baca surat atau penulisan dari Ibrani. Tetapi menarik adalah tidak ada yang hilang dari satu iota pun ketika kita membaca firman Tuhan. Yod atau iota itu sama, ya, dan bahkan ini melambangkan satu kekuatan, ya, otoritas, tetapi dengan cara yang elegan, yaitu adalah rendah hati. Kenapa? Karena ini satu bentuk seperti tanda petik kecil, ya, di atas, tetapi maknanya sangat dalam. Ya, kalau di Ibrani zaman-zaman dulu, ya, itu bentuknya kayak tangan, ya, tangan yang lagi memegang, ya, sampai akhirnya modern Hebrew, ya, atau secara modern Ibrani itu dikasih tanda petik di atas, ya, bukan tanda petik juga. Ini kalau saya suka alfabet Ibrani ini kayak lagi belajar bahasa Mandarin, ya, ada urutannya, nanti atas dulu, ke kanan, lalu ke bawah. Jadi ada banyak maknanya, dan bahkan ini satu kata yang mendasari kata Yahweh dan juga Yada. Hanya dari satu titik ini, dari satu tanda petik stroke ini bermakna sangat dalam dan bahkan juga menggambarkan komitmen untuk kita membacanya. Jadi bukan sekedar dilewati begitu saja. Ya, makanya saya makin kagum ketika di Matius 5 itu berkata, jangan sampai ada satu iota pun itu ditiadakan. Saya dulu berpikir ini maknanya titik kali ya, titik di dalam Alkitab gitu kalau kita pakai bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita balik ke bahasa Ibrani, saya ambil contoh seperti ini, ya, satu titik pun itu tidak lewat. Betul-betul kalau kita baca tulisan dari Ibrani ini dari kanan ke kiri, ya, itu betul-betul kita baca secara detail. Nggak bisa, saya cuma mau kata-kata yang bagus aja, kata-kata yang indah aja. Nggak bisa, satu persatu itu harus ada. Satu persatu itu harus dimaknai. Titik ini, titik 2 di bawah, ini apa? Ada lagi, bentuk lagi huruf apa, ini apa, ini apa, ini apa, dan ini apa. Ya, jadi tidak sembarangan. Ya, jadi tidak hanya sekedar yang kita mau baca saja, tapi betul-betul satu iota pun tidak gagal di dalam hidup kita. Hari ini atau pagi ini saya mau berbagi kepada kita hari ini untuk kita punya sikap betul-betul komitmen dan bahkan terus mau mendalami firman Tuhan saking indahnya, saking betul-betul dalam maknanya, sehingga satu iota pun atau satu iot ini tidak kita sia-siakan. Ini akan membantu kita juga makin bisa melihat, bahkan ketika kita membaca firman Tuhan, kadang kita bisa, ya, saya mau baca yang saya mau saja. Saya mau baca yang menurut saya ini pas di hati saya, atau pas ketika kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Kalau kita mengerti kata yod atau yota ini, tidak ada satupun yang kita boleh lewatkan. Semua kita detail terus baca, maknai, dan semuanya ada pesan-pesannya. Nggak bisa kita ambil contoh, ini ada mitzvah, ada dabar, apa, misalnya, saya mau ambil mitzvah aja, kayaknya bagus nih kata-kata mitzvah. Nggak bisa, harus dari awal, harus dari yang paling kanan itu. Kita tahu apa artinya, pesannya apa, dan sampai seterusnya. Ya, hari ini kita akan belajar apa pentingnya atau mengapa begitu penting satu iota pun tidak kita biarkan gugur atau ditiadakan ketika kita membaca atau mendalami firman Tuhan. Ini adalah hal yang menarik. Jangan sampai kita lewat begitu saja ketika kita membaca firman. Padahal punya banyak makna yang begitu dalam dan membuat kita kagum akan firman Tuhan itu sendiri.
Ya, sudah siap ya kita membaca satu persatu, di mana Mazmur 119 ayat 73 sampai 74 saya bacakan. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Ya, penulis sangat luar biasa ketika dia mau menggambarkan tentang alfabet ini. Betul-betul seperti tangan Tuhan, seperti ada makna yang begitu dalam ketika dia mau memaknai satu yod itu, satu yota itu. Bagaimana Tuhan menjaga dia. Tuhan memberikan pengertian kepada dia dan membuat dia semakin semangat untuk dia belajar tentang perintah Tuhan. Ya, ini satu hal yang menarik ketika kita membaca firman Tuhan. Mengapa penting untuk satu iota pun tidak ada yang gugur di dalam pembacaan kita? Ya, kebayang nggak kalau ada hal-hal yang kita hanya mau ambil yang enaknya saja atau yang indahnya saja, tetapi kita lewat begitu banyak hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Poin saya yang pertama, untuk kita bisa melihat mengapa penting satu iota pun tidak boleh ada yang gugur di dalam kita membaca atau mendalami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, adalah untuk memahami Tuhan hari ini. Ya, mengapa begitu dari kanan sampai ke kiri ketika kita baca tulisan Ibrani yang nggak boleh sampai ada yang terlewat satupun, adalah karena kita mau memahami Tuhan. Bahkan hanya sekedar titik begitu saja, itu punya makna yang begitu dalam. Bahkan cuma titik begitu saja, itu juga menggambarkan tentang karakter Tuhan, tentang kasihnya Tuhan. Bahkan dibilang di awal tadi, tanganmu, ya, tangan Tuhan, seperti kayak lagi memeluk, seperti lagi menolong, ya, hanya dari satu titik itu saja, ya, tangan yod itu, dia bisa menggambarkan, penulis bisa menggambarkan begitu dalamnya hubungan dia dengan Tuhan. Hari ini, brother sister, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bisa membaca firman Tuhan hari ini. Tapi apakah betul-betul kita memahami Tuhan itu sendiri? Ya, atau kita membaca firman Tuhan tapi hanya sekedar untuk apa yang kita ingini saja. Wah, saya lagi bergumul di dosa A, saya lagi jatuh di dosa A, saya lagi gak suka, saya lagi butuh bantuan ini. Lalu kita melewatkan begitu saja firman Tuhan. Dan kita hanya mau yang kita mau saja. Tapi kita lupa bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, itu adalah untuk memahami Tuhan. Itu adalah untuk mengerti Dia. Adalah untuk bisa melihat bagaimana kasihnya Dia, pertolongan Dia kepada hidup kita hari ini. Kita bisa membaca firman begitu saja. Tetapi kita bisa lupa bahwa kita membaca firman, mendalami firman adalah untuk memahami Tuhan. Sehingga apa? Satu iota pun, satu bentuk alfabet pun tidak kita lewatkan begitu saja. Karena di situ terkandung, oh Tuhan mau kasih pesan apa buat hidup saya. Tuhan mau apa di dalam hidup saya. Atau apa yang saya bisa belajar dari karakter Tuhan yang ada di dalam firman ini. Sehingga makin dalam, makin serius kita untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Ya, sangat sedih ketika kita membaca firman Tuhan yang ada di benak kita adalah apa yang saya mau sesuai dengan hati saya. Yang pada akhirnya kita tidak lagi memahami Tuhan, tetapi hanya memakai firman Tuhan untuk kepentingan diri kita. Bukan lagi untuk makin dekat dengan Tuhan, makin bisa memahami Tuhan, tetapi kita putar firman Tuhan untuk sesuatu yang kita mau saja. Ini yang kita perlu dalami kembali. Satu iota pun tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Karena dengan begitu kita bisa memahami Tuhan hari ini. Dengan begitu kita bisa mengubah pola pikir kita. Bisa mengubah cara hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena sentralnya adalah Tuhan itu sendiri. Ya, ibarat kalau saya kasih ilustrasi seperti kita lagi ngobrol, seperti satu diskusi. Kebayang nggak kalau kita hanya ngobrol, hanya untuk memahami diri kita saja, tapi kita tidak lagi memahami orang yang kita lagi ajak bicara. Pasti sangat
sangat dangkal sekali. Kita hanya mau, oke, saya baca firman, saya buka firman, oke, saya lagi galau nih, saya cuma mau galaunya aja, saya mau beresin galau saya, tapi nggak mengerti lagi tentang Tuhan mau apa di dalam hidup saya. Tuhan pesannya apa? Karakter Tuhan ini seperti apa yang saya mau dalami lagi untuk saya paham makin dalam tentang firman Tuhan. Ya, ini satu hal yang menarik untuk kita bisa makin jatuh cinta kepada firman Tuhan. Kalau kita nggak melihat ini seperti kita lagi ngobrol dengan Tuhan, kita akan capek, kita akan hanya melihat firman Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita saja, bukan lagi untuk Tuhan. Ya, apalagi yang menarik, dengan kita memahami Tuhan secara tidak langsung, itu juga akan membantu kita mengenal siapa diri kita, ya, dan bahkan juga bisa mengubahkan diri kita. Tadi kita baca di Mazmur 119 ayat 73 sampai 74. Dibilang di ayat 74, sampai orang-orang yang takut kepadamu itu melihat aku dan bersuka cita. Sebab aku berharap kepada firman-Mu. Penulis betul-betul sangat intens untuk dia memahami Tuhan. Dan secara tidak langsung itu mengubahkan hidup dia. Itu membantu dia untuk bisa memberi pengaruh kepada sekitarnya. Sampai orang-orang yang takut kepadamu melihat kepada si penulis ini, ya, dan bahkan bersuka cita, ya. Ketika kita membaca firman, kita memahami Tuhan, apakah hidup kita juga berubah? Apakah kita juga semakin mau diubahkan oleh firman Tuhan itu? Atau kita membaca firman hanya sekedar aja, udah dah saya baca. Yang penting tadi di awal, ya, saya sudah baca firman Tuhan, titik. Ya, nanti kalau ditanya pembimbing, kalau ditanya orang, udah saya udah baca. Tapi kita lupa bahwa kita mau mengerti Tuhan, kita mau juga hidup kita berubah, bahkan memberi inspirasi kepada sekitar kita. Ya, tadi saya sangat kagum dengan sharingnya Om Jimmy. Ya, bagaimana firman Tuhan membawa dia kepada pengertiannya kepada Tuhan. Ya, dia memahami Tuhan, dia bilang saya hancur. Ya, sampai saya bisa lihat ketika saya lakukan dosa, ya, itu saya seperti menyalibkan Yesus. Saya seperti membunuh Yesus lagi. Ya, dia makin bisa melihat, memahami Tuhan. Tuhan itu sebegitu sayangnya sama saya. Saya mau berubah. Dan akhirnya betul, sekitarnya berubah. Kalau kita ke Sentul sekarang, ya, ada PDA di Sentul, kita bisa lihat banyak orang-orang yang bisa melihat hidupnya Om Jimmy. Dan bahkan, siap Om Jimmy, saya datang ke Sentul. Saya datang ke rumah Pak Victor. Ya, dan akhirnya mau juga belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sangat percaya jangan sampai firman Tuhan kita lewatkan begitu saja. Dan kita akhirnya lupa akan Tuhan itu sendiri. Kita mau baca Alkitab karena kita mau tahu Tuhan. Kita mau dalami Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan. Jangan sampai kita salah insight atau salah pengertian kita. Seperti gambar ini, ya. Tuhan mau apa, kita mau apa. Sometimes we just miss the point. Ya, kita membaca firman Tuhan, kita mendalami firman Tuhan adalah untuk betul-betul memahami Tuhan. Seperti Yod tadi, jangan sampai ada yang gugur. Kenapa? Karena kita nggak mau sampai karakter Tuhan, hal-hal yang baik yang Tuhan kasih di dalam firman itu lewat begitu saja. Kita tidak memahami Tuhan lagi. Yang kita pahami apa? Sesuai kehendak kita. Ini saya pakai ini buat nyerang orang ini. Wah, ini saya pakai ini buat ini. Saya pakai ini buat orang ini. Lama-lama kita capek juga. Karena bukan itu tujuannya, kita membaca sampai tidak ada yang tertinggal satu iota pun adalah untuk memahami Tuhan hari ini. Amin. Bukan hanya pengetahuan yang ada di dalam diri kita, tetapi kita juga bisa bagikan kepada orang lain. Sehingga tidak ada yang bersisa ketika kita membaca firman Tuhan. Sampai selesai, kita menggali terus, kita komitmen terus. Sehingga tidak ada miss the point, ya, di dalam kita membaca firman Tuhan. Ya, sampai Tuhan mungkin geleng-geleng, aduh ini maksudnya apa ini ya. Karena kadang kita bisa membaca hanya sekedar saja atau bahkan tidak ada komitmen di sana. Dan bahkan kita lewat begitu saja. Kita nggak mau melewatkan satu iota pun. Amin. Ya, itu yang pertama untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Apalagi yang kedua, di Mazmur 119 ayat 75 sampai 77 dikatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepadamu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup. Sebab Taurat-Mu
adalah kegemaranku. Ya, apa yang menarik? Mengapa penting untuk kita membaca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan sampai tidak ada yang terlewat satu iota pun? Adalah karena untuk kita menggemari firman Tuhan. Ya, kita bukan hanya sekedar baca karena diminta pembimbing. Kita bukan hanya baca karena ada tuntutan, bukan, tapi karena kita gemar, kita fans, kita suka, kita delight hati kita kepada firman Tuhan. Itulah yang membuat kita begitu sukacita ketika membaca firman. Hari ini, apa yang membuat kita tidak suka membaca firman Tuhan? Apa yang membuat sekarang anak muda ketika diminta untuk membaca firman Tuhan, anak teens, anak kampus, gampang bosan, nggak menarik, saya jadi malah nggak percaya sama Tuhan ya. Makin baca bukan makin percaya, malah makin nggak percaya. Ya, nggak kayak seperti tidak ada kesukaan ketika membaca firman Tuhan. Dan saya temukan ada banyak anak-anak muda yang melewatkan begitu saja atau hanya fokus kepada satu titik saja. Pengetahuan kah? Pembuktian diri kah? Wah, saya bisa nih. Saya tahu firman ini. Tapi udah bukan lagi karena kita menggemari, kita suka kepada firman Tuhan itu sendiri. Akhirnya kita melewatkan banyak hal di dalam firman Tuhan di dalam hidup kita, ya. Yang poin yang kedua adalah mengapa penting untuk kita tidak melewatkan satu iota pun di dalam hidup kita adalah supaya kita menggemari firman Tuhan. Ya, menarik kalau kita baca tadi di ayat 77, Tauratmu adalah kegemaranku. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya, Your law is my delight, my joy, ya, my happiness. Bisa bayangin nggak satu Taurat Tuhan yang berisi perintah, yang berisi hukum, yang berisi banyak hal itu dibilang kegemaran. Ya, ini kalau kita baca secara logika kayak nggak masuk akal. Masa hukum kita suka? Masa sesuatu hal yang bersifat peraturan-peraturan kita suka? Kenapa? Karena kita sangat percaya bahwa satu iota pun punya maknanya. Sehingga ketika kita mendalami setiap Taurat Tuhan, betul itu menjadi kegemaran. Karena kita jadi tahu isi hati Tuhan. Kita jadi tahu apa yang Tuhan mau. Kita juga jadi tahu kenapa Tuhan memberikan peraturan ini, memberikan hukum ini dan itu. Ya, dan sehingga kita bisa makin kenal siapa Tuhan kita. Ya, hari ini ketika kita personal time with God, apakah kita setiap harinya merindukan, menantikan, seperti kita punya idola ya, punya fans, punya orang yang kita gemari. Ya, wah, saya mau baca lagi besok, saya mau baca lagi besok. Apa yang menghalangi kita untuk kita jatuh cinta sama firman Tuhan? Apa yang menghentikan kita untuk kita jatuh cinta sama firman Tuhan? Apakah mungkin karena kita membaca firman Tuhan tidak secara detail, secara dalam untuk kita bisa satu iota pun tidak akan lewat begitu saja di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, dibilang iot ini seperti atom. Ya, ini saya suka karena ada bahasa kimianya ya. Ini seperti atom, satu atom di dalam satu molekul senyawa yang tidak bisa dilepaskan begitu saja ketika kita membaca firman Tuhan. Nggak boleh sampai lewat begitu saja. Nggak boleh sampai diam begitu saja. Harus saling menyatu satu sama lain. Itulah fungsinya satu iot ini untuk dipakai di dalam setiap kata-kata di dalam firman Tuhan. Dan itu tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ini nggak boleh kita biarkan seperti angin begitu saja. Tapi kita perlu lakukan. Supaya apa? Kita makin gemar akan firman Tuhan. Kita makin suka. Kita makin tertarik. Makin fans kepada firman Tuhan. Sehingga setiap harinya ketika kita bangun pagi, yang kita pikirkan adalah kapan ya saya saat teduh. Wah, saya harus saat teduh pagi ini. Ya, bukan lagi satu keharusan yang dipaksa-paksa, tetapi karena saya nggak mau biarkan satu firman itu lewat di dalam kehidupan saya. Saya akan nantikan terus, hari ini apa lagi, hari ini apa lagi. Kenapa? Karena kalau tidak, maka kita juga bisa terkontaminasi dengan dunia. Kita bisa bahaya. Kenapa? Karena setiap hari kita pun terkonsumsi banyak hal. Tapi ketika kita makin dalam dengan firman Tuhan, ya betul-betul detail dengan firman Tuhan, kita akan semakin punya satu perspektif yang benar dengan firman Tuhan. Karena kalau tidak, maka akan ada banyak pengaruh-pengaruh dunia yang akan masuk, yang akhirnya membuat apa? Kita akan makin gemar, kita akan makin fans dengan apa? Pengajaran-pengajaran dunia.
Ya, berapa banyak sekarang ketika kita menyampaikan firman Tuhan, udah nggak menjadi kesukaan lagi. Ya, mau dari teens atau sampai ke piwa, mungkin ada masa-masa secara psikologi nggak pas, secara kebijaksanaan begini, secara hukum begini. Kita menjadi bingung. Kenapa? Karena kita nggak lihat lagi kepada firman Tuhan. Ya, kita nggak makin gemar kepada firman Tuhan karena makin banyak masuk dari luar, kita makin gemar kepada, oh iya betul juga ya, secara psikologi kayak nggak benar. Akhirnya apa? Kita tentanglah firman Tuhan. Ada orang kasih tahu kebenaran, makin ditentanglah firman Tuhan. Kenapa? Karena ini kata-katanya nggak bijaksana, kata-katanya nggak membangun. Akhirnya merusak pikiran kita. Berapa banyak ketika kita membaca firman Tuhan muncul fixed mindset, ya, bukan lagi growth mindset. Kita nggak bertumbuh makin dalam dengan firman Tuhan, tetapi kita makin mentok. Ya firman Tuhan udah membosankan, betul ya. Oh ya firman Tuhan udah nggak makin menarik ya. Kenapa? Karena kita nggak mendalami setiap satu iota di dalam firman Tuhan itu. Satu persatu kita makin mentok. Kita makin nggak tertarik kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena udah ada pemikiran-pemikiran yang fix, yang udah nggak berubah, ya, udah nggak membangun lagi. Kenapa? Karena udah nggak gemar sama firman Tuhan. Kita lebih gemar apa yang dikatakan dunia, apa yang dirancang dunia, apa yang ditawarkan dunia, lebih daripada firman Tuhan itu sendiri. Ya, kalau kita baca ya novel atau baca satu artikel atau apa, kita bisa sampai detail ini kata-katanya apa gitu ya. Tapi kadang firman Tuhan kita bisa lewatkan begitu saja. Bosan, nanti aja deh. Ya, atau kita sebagai pelajar kadang bisa buku setebal apapun kita bisa dalami, tapi kalau udah firman Tuhan udah nggak tertarik, nanti aja lah, ya. Tapi kita bisa lakukan juga mungkin di kantor, ya, berfile-file kita bisa dalami semua. Tapi ketika udah firman Tuhan kita lewatkan begitu saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, hari ini kita mau melihat lagi diri kita. Apakah ketika kita membaca firman Tuhan, ya, kita makin bertumbuh di dalam pikiran kita, makin mengenal Tuhan, ya, makin gemar kepada firman Tuhan, atau muncul dalam pikiran kita udah nggak lagi mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, kita akhirnya mentok di situ aja. Kita nggak bertumbuh dalam iman kita nggak bertumbuh dalam kasih kita nggak bertumbuh dalam pengharapan kita akan Tuhan. Kenapa? Karena kita mentok cuma di situ aja, tidak bergerak kemana-mana. Kenapa? Karena firman Tuhan nggak menjadi kegemaran. Firman Tuhan nggak jadi satu hal yang menarik dalam hidup kita. Hanya seperti itu saja. Dan akhirnya lewat kita makin nggak cinta sama firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah penting mengapa kita membaca firman Tuhan sampai detail, satu iota pun tidak kita lewatkan begitu saja. Kenapa? Karena kita mau terus bertumbuh pemikiran kita, kedalaman kita, kecintaan kita kepada firman Tuhan. Ya, ini akan membantu kita betul-betul bisa melihat, ya, bagaimana Tuhan di dalam hidup kita terus, ya, memberikan yang terbaik, bahkan gambaran banyak hal dalam hidup kita. Kita nggak mentok, nggak fix mindset lagi. Ketika ada pergumulan, kita nggak akan fix mindset lagi. Kita akan fokus apa? Bagaimana Tuhan bisa membawa hidup kita terus lebih lagi, bahkan bisa mengubahkan banyak hal. Kita nggak akan fix di satu titik saja, tapi kita akan terus bertumbuh sebagaimana Tuhan mau membentuk hidup kita. Amin. Itu yang kedua, mengapa kita begitu penting untuk kita membaca firman Tuhan sampai satu iota pun tidak boleh terlewat di dalam hidup kita. Komitmen itu kenapa kita perlu jaga. Kenapa kita perlu betul-betul sampai detail kepada firman Tuhan. Karena kita nggak mau sampai yang gemar, yang menjadi fans itu adalah pemikiran-pemikiran dunia, bukan lagi pemikiran di dalam firman Tuhan. Kita boleh membaca buku, kita mau baca di YouTube atau artikel apapun, silakan. Tetapi jangan sampai itu menggantikan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri. Ya, itu yang kedua yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Yang ketiga, apa yang menarik? Di 119 ayat 78 sampai 80 dikatakan seperti ini. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Biarlah hatiku tulus
dalam ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Ini kondisi yang gak gampang yang dialami oleh penulis. Dibilang ada banyak orang yang kurang ajar, yang ada di dalam hidup dia. Ada banyak orang-orang yang mulai berlaku bengkok, yang mulai menyimpang. Ya, tetapi yang menarik adalah firman Tuhan terus direnungkan. Firman Tuhan terus ada di dalam hati dia. Ya, mau kondisi nggak gampang, mau sekitar juga mungkin sedang juga tidak mudah, ya, atau sekarang kita lagi dalam pergumulan, lagi jatuh dosa, lagi apapun, dikatakan di sini tetap merenungkan titah Tuhan. Dan menarik dibilang di ayat 80, biarlah hatiku tulus dalam ketetapanmu. Ini menarik, kenapa kita perlu ya mendalami firman Tuhan sampai detail, sampai satu iota pun tidak boleh ada yang terlewat, adalah supaya menjaga hati kita tulus kepada firman Tuhan. Akan ada banyak gak orang-orang yang mungkin kita lagi bergumul, kita lagi jatuh dosa, mungkin ada banyak orang-orang yang juga sedang perlu dibantu, banyak ya, tetapi ketika kita tidak kembali kepada firman, itu merusak hati kita. Yang betul adalah ketika kita terus mendalami firman Tuhan, tanpa kita sadari, itu menjaga ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kita nggak akan berpikir aneh-aneh, Tuhan kok kasih seperti ini dalam hidup saya? Tuhan kok saya dapat orang-orang seperti ini? Wah kok saya lagi keuangan lagi susah begini? Wah kok saya begini? Kok? Jadi kita nggak akan mempersalahkan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita tetap tulus kepada Tuhan. Karena satu iota pun tidak kita biarkan begitu saja. Kita dalami, kita telusuri, ya, kita komitmen terus membaca firman Tuhan. Adalah untuk menjaga ketulusan hati kita hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang bisa membuat hati kita rusak hari ini ketika membaca firman? Ada masalah, ada pergumulan, ada mungkin isu tentang kita yang dalam pernikahan, isu mungkin di dalam hubungan satu sama lain, atau ketika kita jatuh dosa atau apapun, diperlihatkan tadi di Mazmur 119 tadi, bagaimana penulis mau apapun yang terjadi, saya akan membaca firman Tuhan. Why? Adalah karena untuk saya terus terjaga hati saya kepada Tuhan. Karena kalau saya nggak kembali kepada Tuhan, saya nggak kembali kepada firman tadi, per yota, per kata-kata itu tadi, maka hati saya bisa rusak. Hati saya bisa menyimpang. Karena pada dasarnya kita juga nggak gampang ya. Kita sebagai manusia punya keterbatasan. Ya, kalau kita nggak terus menjaga kepada kebenaran, maka sikap kita bisa makin sembarangan. Kita bisa berkata-kata dengan kasar. Kita bisa makin negatif dalam berpikir. Kita bisa salah dalam berucap. Kita juga bisa salah dalam bersikap. Kenapa? Karena kita perlu terus menjaga hati kita untuk kita bisa menghadapi setiap hal di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan, apakah firman Tuhan masih mengubahkan hati kita hari ini? Apa ketika kita personal time with God di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari, itu masih menjaga hati kita? Atau sudah mulai makin menyimpang, atau kita sudah makin gak tertarik lagi kepada firman Tuhan? Atau kita mulai makin menyalahkan Tuhan atas situasi? Ya, mau dari teens, dari kampus, dari single, dari married, dari piwa. Ketika ada masalah datang, apakah kita masih terus komitmen untuk terus menggali? Kenapa? Karena ketika ada masalah datang, justru kita hanya kasih sekedar. Kita kasih, udahlah, yang penting saya baca. Yang penting saya udah lewati itu. Tapi kita udah nggak lagi dalam kepada firman Tuhan. Kita nggak mau lagi untuk, nanti nih kalau saya lagi mendalami, saya lagi nggak oke hatinya, nanti jadi munafik, jadi apa? Nanti saja deh. Lama-lama itu sebenarnya tidak menjaga hati kita, justru malah menjauhkan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mau lihat dari penulis tadi. Ketika masalah datang, ketika ada hal yang gak gampang datang kepada Tuhan. Terus dalami firman Tuhan, bukan berhenti untuk mendalami, tapi terus mendalami. Kenapa? Karena dengan itu kita menjaga ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat satu sama lain juga dengan benar, ya. Kita juga bisa bersikap dengan benar, kita juga bisa merespon orang dengan hati kita juga dengan benar, tidak dikuasai
ya, dengan hawa nafsu. Tapi kita terus bisa menjaga ketulusan hati kita. Ya, saya kasih ilustrasi yang nggak jauh-jauh, yaitu adalah saya dengan istri saya. Wah, ya ini sedikit intermezzo ya. Jadi hari ini persis tepat adalah tanggal saya dengan Uli menikah ya, 1 tahun. Nah, sengaja saya bikin ilustrasi ya. Maksudnya adalah apa? Setiap hari ketika saya dengan Uli, kalau dulu waktu pacaran, ya mungkin biasa-biasa aja. Maksudnya ya udah ada masalah datang, ya ribut. Adalah tekanan datang, ya ribut atau gimana. Tapi ketika sudah menikah ada bedanya ternyata. Ya, maka yang masih single cari pasangan, yang sudah ada pasangan, tunangan, yang sudah tunangan nikah. Ya, kenapa? Karena makin hari kita makin tahu. Ya, makin kenal satu sama lain. Ya, setiap hari ketemu Uli lagi, bangun ketemu Uli lagi. Ya, semua bareng dia lagi. Tapi maksud saya adalah dengan ilustrasi ini gimana? Ya, itu menjaga diri saya. Karena saya tahu, oh, kalau Uli lakukan ini, saya tahu apa maksudnya. Kalau dulu waktu pas steady kan bisa banyak prasangka ya. Ini kayaknya orang begini nih. Aduh, ini orang kayak begini. Jadi banyak asumsi. Ya, tapi ketika sudah menikah, asumsi tetap ada. Tetapi kita jadi makin tahu, oh, kenapa dia lakukan ini? Kenapa dia lakukan itu? Ya. Cie. Wah, ramai banget ya di sini ya. Ya. Nah, maksudnya dengan ketulusan tadi adalah kadang kita ketika masalah datang, ketika kita nggak dekat dengan Tuhan, ya, kita makin menjauh dari firman Tuhan, kita jadi nggak tahu bahwa hati Tuhan itu betul-betul murni. Kita yang mungkin jahat, kita yang makin menjauh. Ya, Tuhan nggak pernah menjauh dari kita, kita yang menjauh dari Dia. Tapi karena kita nggak mendalami firman Tuhan, 1 iota pun kita biarkan begitu saja, lama-lama kita nggak tulus hati kita. Kita makin korup hati kita. Kita makin jahat hati kita. Kita makin menyalahkan keadaan. Yang seharusnya kita cek adalah diri kita. Ya, ketika saya menikah dengan Uli, saya jadi tahu, oh, kenapa dia bisa seperti ini? Oh, kenapa dia kadang-kadang bisa emosi? Kenapa dia kadang bisa sabar? Tapi kenapa dia bisa juga lakukan ini? Jadi itu menjaga satu sama lain. Begitu juga dengan hidup kita, dengan firman Tuhan. Kita jangan sampai lepas dari firman Tuhan. Makanya kenapa kita personal time with God setiap hari. Karena kalau lewat 1 hari aja, kita udah kayak orang berbeda. Kita udah bingung. Kok saya ngapain ini ya? Kok tiba-tiba saya lakukan ini? Ya, kenapa? Karena kita makin jauh, makin hilang hati kita kepada Tuhan hari ini. So, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini 3 hal yang kita belajar. Mengapa 1 iota pun tidak boleh gagal, tidak boleh hilang, tidak boleh ditiadakan dalam hidup kita, adalah supaya kita makin memahami Tuhan. Kita makin menyukai firman. Dan secara tidak langsung itu menjaga hati kita tetap tulus kepada firman Tuhan. Kita merespon kehidupan kita juga dengan benar. Dan kita tahu bahwa setiap 1 iota dalam hidup kita itu berarti punya makna, punya pesan yang dalam buat hidup kita hari ini. Amin. Semoga bisa membantu hidup kita dan kita makin cinta, makin suka dengan firman Tuhan. Hanya dari 1 iota saja itu bermakna sangat dalam. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Engkau. Kalau kami melihat Tuhan, satu persatu kata-kata, satu persatu tulisan yang ada dalam firman Tuhan, kami makin kagum. Karena kami nggak bisa sembarangan untuk melewatkan itu. Kami nggak bisa sembarangan untuk sengaja melewatkan itu. Karena kami tahu itu punya banyak makna, punya banyak kedalaman. Yang itu sebagai satu hal yang membuat kami makin dekat dengan Engkau. Ampuni Tuhan ketika kami makin menjauh, kami tidak serius membaca firman, atau mungkin kami hanya sekedar hari ini membaca firman. Yang penting sudah baca, tapi kami lupa Tuhan bahwa itu perlu kita dalami, kita gali lagi Tuhan. Dan satu persatu kata itu punya pesannya untuk hidup kita. Dan bantu Tuhan untuk kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi dan membantu kami makin suka akan firman sehingga kami tidak lewat begitu saja. Terima kasih Tuhan, biarkan
semua rangkaian acara hari ini kita bisa betul-betul membantu hati kita dari sharing, dari Om Jimmy, dan juga firman yang dibagikan hari ini, bisa membantu kami bisa melihat bagaimana firman Engkau betul-betul bisa mengubahkan hidup kami ketika kami terus bertekun di dalam firman Engkau. Terima kasih Bapak, sertai hidup kami untuk kami betul-betul mempraktekkan dalam keseharian kami, sehingga tidak ada yang gugur satupun iota di dalam pembacaan firman kami. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.